Paus Bitcoin bergerak 11 juta dolar lebih setelah tidur selama 12 tahun. Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia akan selalu memberikan teman-teman pembaharuan apa yang terjadi di ruang kripto, berita secara fundamental ya, berita-berita secara makroekonomi, mikroekonomi teman-teman semua. Maka dari itu bagi diri Anda yang belum terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia jika Anda salah satu investor kripto teman-teman semua, agar Anda bisa mendapatkan berita-berita menarik secara singkat yang mungkin saya kira mudah Anda pahami bagaimana cara kami sampaikan ini. Seperti itu. Sebelum kita akan mulai berita hari ini, pastikan tinggalkan jejak Anda, smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Kita akan masuk berita yang pertama seperti apa yang saya tunjukkan pada video awal tadi, bahwa paus Bitcoin ada paus ya, itu bergerak terakhir sekitar 12 tahun yang lalu teman-teman semua, sekitar 11 jutaan US dollar seperti itu. Paus Bitcoin bergerak 11 juta US setelah tidur selama 12 tahun. Satoshi era Bitcoin atau di era Satoshi Bitcoin telah memindahkan sekitar 400 BTC. Ya, 400 BTC mungkin di 12 tahun yang lalu 400 BTC ini masih sangat murah teman-teman semua. Tetapi di saat ini ya, dengan harga saat ini yang sangat tinggi, bisa dikatakan kalau kita bandingkan dengan 12 tahun yang lalu kisaran harga 27.000 US dolaran, dengan modal mungkin di 12 tahun yang lalu modal hanya $1, mungkin $10, $100, saat ini bernilai bahkan jutaan US dollar dan bisa sampai ratusan juta US dollar bagi mereka yang menahan ya selama itu teman-teman. Bernilai sekitar 11 juta dolar setelah 12 tahun tanpa transaksi. Bang, kenapa sih bisa teridentifikasi? Maka ini teridentifikasi. Nah, ini dilacak oleh para perusahaan on-chain, teman-teman semua. Nah, di situ mereka melihat, wow, alamat ini baru bergerak terakhir itu mungkin di tahun berapa, di beberapa tahun terakhir. Maka salah satu mungkin perusahaan analitik on-chain seperti Log On-Chain, Will Alert, nah itu mereka bisa mengidentifikasinya teman-teman semua seperti itu. Makanya kenapa Water Guru menginformasikan kepada kita berita ini. Pergerakan hari Senin menunjukkan paus memindahkan sekitar 360 BTC, sekitar 9,8 juta US ke satu dompet, dan sekitar 40 BTC lainnya ke sejumlah lokasi lain. 600 BTC tersisa di dompet. Ini telah menjadi kejadian umum baru-baru ini dengan paus bangun ya, para paus itu bangkit teman-teman, membinakan dana ini, entah apakah mereka akan menjualnya atau mengamankan di dompet lain dan memindahkan kepemilikan mereka setelah bertahun-tahun tidak aktif. Minggu lalu tercatat bahwa seekor paus memindahkan lebih dari 279 BTC atau sekitar 7,6 juta US dollar ke dompet baru setelah satu dekade tidak aktif. Satu dekade sekitar 10 tahunan ya. Sekitar 10 tahunan dompet itu tidak aktif, maka baru saja aktif, diidentifikasi, baru aktif teman-teman semua sejak 10 tahun terakhir. Next up, sejumlah paus Bitcoin berkurang di awal tahun, mencapai jumlah pemegang terendah dengan lebih dari 1000 BTC dalam 3 tahun. Pergerakan baru-baru ini oleh paus BTC ini lebih lanjut menunjukkan bahwa mereka sejauh ini adalah investor paling sukses. Kenapa dikatakan investor paling sukses ya? Mereka melakukan pembelian Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir, awal-awal rilisnya Bitcoin, bahkan harga Bitcoin itu masih di bawah 1 US dollar, bahkan di 1 US dollar, di atas 1 US dollar saat itu teman-teman, masih di bawah 10, masih di bawah 100 US dollar. Mereka melakukan pembelian dan mereka bisa dikatakan sebagai investor paling sukses karena mereka mendapatkan keuntungan puluhan ribu persen, bahkan bisa ratusan ribu persen. Bitcoin naik lebih dari 40.000% dalam 10 tahun terakhir, dan mereka yang menunggu untuk menjual koin mereka telah melihat jutaan keuntungan. Wow, bayangkan teman-teman, jika Anda berada di posisi itu ya, Anda memprediksi kemungkinan besar ya, mungkin di antara Anda berada di tahun 2011 ya, berandai-andai berada di tahun 2011, kemudian Anda melakukan pembelian 10 US dollar saja dan bahkan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Wow, sangat besar teman-teman. Dan big news berikutnya ya, baru-baru ini yang tersebar juga di Twitter ya, bahwa Coinbase menuntut SEC, Securities Exchange Commission, mencari kejelasan peraturan untuk kripto. Kenapa dituntut? Karena
peraturan ya, kejelasan peraturan kripto di Amerika Serikat saat ini belum begitu jelas karena SEC dengan seenaknya melakukan beberapa tuduhan dengan proyek-proyek kripto, dengan exchange kripto melakukan tuduhan yang kemudian melakukan tindakan tindakan denda seperti itu, seperti yang terjadi dengan Kraken ya di beberapa pekan terakhir. Kraken didenda sekitar 30 juta US dollar seperti itu. Makanya kenapa si Coinbase melakukan tuntutan ini, karena peraturan kripto di Amerika Serikat belum begitu jelas saat ini. Apakah memang di beberapa kripto itu adalah sekuritas atau bukan sekuritas, teman-teman semua. Makanya kenapa si Coinbase melakukan tuntutan agar secepat mungkin SEC dan beberapa otoritas berwenang lainnya di Amerika Serikat itu segera menyelesaikan masalah ini yang terjadi di Amerika Serikat. Peraturan yang tidak pasti telah menjadi sorotan pasar kripto Amerika Serikat. Sentimen ini bahkan telah mendorong beberapa orang ke luar negeri. Ya, akibat daripada ini mendorong beberapa perusahaan kripto, mungkin orang-orang individu keluar dari Amerika Serikat ya. Dan bahkan orang-orang, banyak perusahaan kripto itu, exchange kripto keluar dari Amerika Serikat untuk mendirikan perusahaan. Kenapa? Karena ketidakpastian regulasi yang ada di negara tersebut, teman-teman semua. Pengawasan yang ketat dari Securities and Exchange Commission (SEC) secara khusus telah membawa tekanan besar ke pasar. Pertukaran cryptocurrency terkemuka Coinbase telah memiliki misi untuk mengubah ini, karena selanjutnya mengajukan gugatan pengadilan terhadap SEC pada hari Senin. Pada Senin malam, Coinbase mengajukan gugatan terhadap SEC meminta agar pengadilan memerintahkan organisasi tersebut untuk menjawab permintaannya untuk kejelasan lebih lanjut seputar undang-undang cryptocurrency. Next, dalam tindakan hukum terbatas, Coinbase telah meminta pengadilan federal di Amerika Serikat untuk memerintahkan SEC untuk menjawab ya atau tidak terhadap petisi yang diajukan pada Juli 2022 lalu. Petisi ini seperti apa ya? Usulan yang diajukan oleh Coinbase, apakah memang misalkan kripto ini ya adalah sekuritas atau tidak, itu hanya perlu dijawab saja ya atau tidak, dan tentunya akan diberikan alasan nantinya terhadap apa yang dikeluarkan oleh SEC ini, seperti itu. Makanya kenapa Coinbase melakukan tuntutan ini agar secepatnya SEC ini mengatasi masalah yang terjadi di market kripto saat ini ya, regulasi di ruang kripto di Amerika Serikat, ketidakjelasan ini, teman-teman semua. Pertukaran mengajukan bahwa exchange Coinbase ya mengajukan 50 perhatian khusus kepada pengawas dalam petisi dari Juli 2022 lalu. Petisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aset digital tertentu harus diatur. Pertanyaan mencakup spektrum yang luas. Ini tentu termasuk meminta SEC untuk mengklarifikasi bagaimana mengklarifikasikan token sebagai sekuritas. Makanya ini kenapa mengapa Coinbase melakukan tuntutan ini agar secepatnya ini selesai, teman-teman semua. Petisi tersebut juga mencatat bagaimana perdagangan sekuritas kripto di bursa yang diatur SEC akan berlangsung ya, meminta kejelasannya. Selain itu, Coinbase mengungkapkan bahwa lebih dari 1.700 entitas serta individu telah memberikan komentar pada petisi bursa. Dengan undang-undang prosedur administratif, SEC berkewajiban untuk menanggapi Coinbase dalam waktu yang wajar. Kita tunggu saja berita berikutnya ya yang datang setelah Coinbase menuntut SEC. Dan kemudian bahwa otoritas berwenang di Korea Selatan ya, di Korea itu mengatakan bahwa Terra Classic ini bukan sekuritas. Berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap ini adalah sekuritas. Terra Classic bukan keamanan atau sekuritas ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Aturan pengadilan Korea, itu aturan pengadilan Korea. Baru-baru ini kami mendapat informasi dari The Block bahwa request dari berita ini diantaranya bahwa Terra Classic atau Launch kita kenal bukan keamanan atau bukan sekuritas. Menurut keputusan pengadilan Korea baru-baru ini, Jaksa Korea Selatan kini telah meminta keputusan dari Mahkamah Agung Korea. SEC Amerika Serikat awal tahun ini menyebut Launch sebagai keamanan. Tentu berbeda antara otoritas berwenang Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Korea Selatan menganggap bahwa ini bukan sekuritas, teman-teman semua, sedangkan si SEC mengatakan bahwa proyek Launch ini adalah sekuritas. Di sisi lain yang kemudian Visa baru-baru ini memperkerjakan insinyur
Untuk peta jalan produk kripto yang ambisius, mereka berencana untuk meluncurkan, membangun salah satu proyek kripto, produk kripto yang ambisius, dan bahkan mereka akan mempekerjakan insinyur-insinyur yang handal, orang-orang yang cerdas akan bekerja di ruang ini, teman-teman. Visa sedang mencari insinyur perangkat lunak saat merencanakan peta jalan produk kriptonya. Pekerjaan yang berbasis di London akan membutuhkan pemrograman yang mahir dan hasrat untuk Web3. Kami memiliki peta jalan produk kripto yang ambisius, Visa, dan baru saja membuka beberapa permintaan untuk insinyur perangkat lunak senior untuk membantu kami mendorong adopsi arus utama jaringan blockchain publik dan pembayaran stable coin. Seperti itulah baru-baru ini Visa ini ya bertujuan untuk serius terjun di ruang kripto, di ruang blockchain, teman-teman semua. Seperti itu berita hari ini. Kalau kita mengintip saat ini performa global market cap dalam keadaan sideways ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian si Bitcoinnya juga dalam keadaan normal sama seperti beberapa hari yang lalu. Dalam keadaan normal saja, memang turun ya, tetapi turunnya sedikit seperti itu. Saya pikir untuk video kali ini cukup sekian teman-teman semua, berita fundamental hari ini secara makroekonomi. Semoga berita ini bisa menambah wawasan Anda bisa semakin paham apa yang terjadi di ruang kripto, libatkan diri Anda di ruang cryptocurrency, pastikan subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia dan juga Twitter kami. Cukup sekian saya pikir ya, sampai jumpa pada video besar berikutnya dengan saya Sofyan, see you, bye-bye.